Kalau sudah 2026, tapi kamu masih belum bisa jawab dengan yakin, aku mau kemana ya soal karir? Itu bukan tanda kamu tertinggal. Itu tanda kamu lagi mikir serius tentang hidupmu sendiri. Dan di dunia kerja sekarang, itu justru masuk akal. Workers, kita hidup di era di mana jalur karir gak lagi lurus. Dunia kerja berubah cepat. AI masuk, cara kerja berubah, tuntutan skill bertambah. Dan banyak pekerjaan berevolusi bahkan sebelum kita sempat nyaman. Jadi wajar kalau kamu butuh waktu lebih lama buat nemuin arah, kamu sempat ragu sama pilihan sendiri, kamu ngerasa kok belum nemu ya? Itu bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena realitanya memang kompleks. Masuk 2026, pasar kerja masih penuh tekanan. Perusahaan lebih selektif, banyak posisi minta siap pakai, persaingan makin ketat. Di sisi lain, workers juga pengen realistis. Pengen kerja yang stabil, tapi juga nggak pengen mentok dan kelelahan. Tekanan inilah yang bikin banyak orang bukan cuma bingung mau kerja apa, tapi bingung mau bertumbuh ke arah mana. Dan itu bukan masalah pribadi, itu kondisi bersama. Kalau kamu lihat media sosial, banyak orang ngerasa hal yang sama. Ada yang sudah kerja tapi ngerasa kosong, ada yang pengen pindah tapi takut salah, ada yang pengen aman tapi takut stuck. Artinya apa? Kebingungan karir di 2026 itu fenomena kolektif, bukan kegagalan individu. Kenali diri sendiri bukan standar orang lain. Bukan cuma soal minat, tapi juga kamu kuat di situasi seperti apa, kamu cepat capek di bagian mana, nilai hidup apa yang penting buat kamu sekarang. Arah karir yang sehat biasanya datang dari mengenal diri, bukan mengejar validasi. Fokus ke skill bukan sekedar jabatan. Di 2026 yang bikin bertahan bukan titel, tapi kemampuan. Seperti soft skill komunikasi, adaptabilitas, problem solving, itu makin penting. Untuk hard skill, nggak semua harus jadi ahli teknologi. Cukup melek digital, ngerti cara kerja AI dan tools secara praktis, dan siap belajar hal baru. Pahami tren tapi jangan kehilangan arah. Bidang yang berkembang seperti AI, data, keamanan cyber, energi terbarukan, dan kesehatan digital. Workers jangan lompat ke sana cuma karena katanya menjanjikan. Yang penting kamu paham arahnya, lalu cari irisan dengan kemampuan dan minatmu. Kadang bukan ganti bidang, tapi geser peran. Jangan remehkan langkah kecil. Magang, entry level, project sampingan, freelance, volunteer, itu bukan langkah mundur. Justru dari situ kamu bisa ngerasain realita kerja, tahu mana yang cocok dan mana yang enggak, bangun pengalaman dan kepercayaan diri. Karir jarang dibentuk oleh satu keputusan besar, biasanya oleh langkah kecil yang konsisten. Bangun koneksi bukan cuma CV. Networking bukan cuma soal numpang kesempatan, tapi soal belajar dari cerita orang lain. Satu obrolan bisa bikin kamu lebih yakin lanjut atau lebih berani belok. Dan dua-duanya valid. Workers, kalau target karir tahun lalu belum tercapai, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi hidupmu berubah, prioritasmu berubah, atau kamu bertumbuh ke arah yang berbeda. Di 2026 ini, mungkin bukan waktunya memaksa diri harus sudah sampai mana, tapi memberi ruang untuk belajar,
explore, dan bertumbuh dengan sadar. Kalau kamu masih belum nemuin arah karir, ingat ini, gak ada kata terlambat, gak ada satu jalur yang benar untuk semua orang, dan kamu gak sendirian. Kalau ini relate, boleh ceritain di kolom komentar ya workers, kamu lagi ada di fase apa sekarang? Kalau kamu mau tahu informasi seputar kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.